Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Habib Rizky dengan NPM 2217051059. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan proses pembelajaran dengan clipping algoritma grafika komputer. Nah, di sini ada grafik pipeline-nya di mana aplikasi, geometri, rasterisasi dan layar. Nah, di sini ada penjelasan singkat tentang clipping. Clipping berasal dari kata clip yang secara umum memiliki arti memotong. Dalam ilmu grafika komputer, clipping merupakan proses pemotongan objek sehingga hanya bagian objek yang berada di dalam area tampil atau viewport yang dapat dilihat oleh user, sedangkan bagian objek yang berada di luar area tampil akan disembunyikan. Definisi clipping yaitu sebelum melakukan proses clipping terlebih dahulu harus ditentukan bentuk dan ukuran clipping window, yaitu area di mana suatu objek dapat diproses dan ditampilkan. Clipping window dapat berupa segi empat, segitiga, lingkaran, elips, poligon, dan lain-lain. Nah, di sini adalah contoh metode untuk clipping, yaitu metode untuk hanya menampilkan garis pada area yang visible atau terlihat. Nah, di sini ada contoh sebelum di clipping dan setelah di clipping. Di sini ada teknik clipping, yaitu beberapa teknik yang dilakukan saat proses clipping, yaitu yang pertama vertex clipping, line clipping, dan polygon clipping. Nah, di sini memfokuskan untuk clipping, yaitu vertex clipping, di mana teknik clipping yang digunakan untuk mengimplementasikan vertex clipping cukup sederhana, yaitu dengan menggunakan rumus umum sebagai berikut, di mana x min kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan x max, di mana y min kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan y max. Di sini untuk x min, x max, dan y min, y max merupakan batas maksimum untuk clipping window yang berbentuk persegi empat dengan posisi standar. Agar teknik ini dapat dijalankan, kedua kondisi di atas harus terpenuhi. Jika ada sebuah titik yang tidak memenuhi kedua kondisi tersebut, maka titik tersebut tidak akan muncul pada viewport. Nah, di sini contoh kasus vertex clipping, terdapat dua buah titik, yaitu P1 dengan koordinat 2,2 dan P2 dengan koordinat 3,6. Dengan x minnya 1, x maxnya 5, y minnya 1, dan y maxnya 5. Berikut penampilan dalam koordinat bidang kartesius. Nah, di sini line clipping diproses dengan melakukan metode inside-outside test, yaitu memeriksa kedua titik ujung dari garis tersebut. Berdasarkan tes tersebut, garis dapat dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu invisible, garis yang tidak terlihat, half partial, invisible, garis nomor 1, half partial, yaitu garis yang terpotong sebagian oleh clipping, nomor 2, full partial, garis yang terpotong penuh oleh clipping window dan ditampilkan dalam clipping window, nomor 3, dan visible, garis yang terletak di dalam clipping window. Selanjutnya ada secara umum ada diagram line clipping, dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama memproses baca garis, baca clipping window, mengecek check endpoint-nya, yaitu invisible, line clipping, atau visible. Jika visible akan kembali membaca garis, jika invisible maka langsung menggambar garis, dan jika maksud masuknya ke line clipping maka akan selanjutnya di line clipping dan gambar garis dan end. Selanjutnya visible dan invisible line, berdasarkan posisi garis terhadap area gambar, maka garis dapat dibedakan menjadi fully visible di mana garis berada di dalam kotak, fully invisible di mana garis tidak sama sekali menyentuh clipping window, dan partially visible di mana garis setengah memotong dari clipping window. Selanjutnya ada line clipping. Nah, line clipping di sini terbagi menjadi Cohen-Sutherland line clipping algorithm dan midpoint subdivision line clipping algorithm dan Liang-Barsky line clipping algorithm. Terdapat 3 kategori garis untuk Cohen-Sutherland, di mana garis tampak visible, garis tidak tampak not visible, dan pemotongan garis clipping case. Nah, untuk garis tampak atau visible, jika garis terletak di dalam jendela atau window, yaitu kedua titik ujung garis terletak di dalam window, garis tampak dan akan ditampilkan apa adanya dalam clipping window. Selanjutnya ada garis tidak tampak atau invisible. Jika sebuah garis terletak di luar window, garis itu tidak akan terlihat dan ditolak. Garis seperti itu tidak akan ditampilkan. Jika salah satu dari pertidaksamaan berikut terpenuhi, maka garis dianggap tidak tampak. Selanjutnya ada contoh untuk Cohen-Sutherland. Misalkan A, X1Y2 dan B, X2Y2 adalah titik akhir garis atau endpoint, di manakah X min, X max adalah koordinat window dan Y min, Y max juga koordinat window. Akan ditampilkan sebagai berikut. Dan contoh ketiga itu pemotongan garis. Jika garisnya bukan kasus garis tampak ataupun garis tidak tampak, maka garis dianggap sebagai kasus terpotong. Pertama-tama, kategori suatu garis ditemukan berdasarkan 9 bagian atau region.
Kesembilan bagian tersebut diberi kode. Setiap kode terdiri dari 4 bit. Jika kedua ujung garis memiliki bit ujung 0, maka garis tersebut dianggap terlihat. Nah, di sini ada bit-bit dari Cohen Sutherland, di mana bitnya terdiri dari bit atas paling kiri, bit bawah di tengah nomor 2 dari kiri, bit kanan nomor 2 dari yang paling kanan, dan bit kiri adalah yang paling kanan di peletakan gambar matriks berikut, dimana 1001, 100, 1010, dan di windownya adalah bagian 0000 yang rata atas, kiri, kanan, bawah. Selanjutnya adalah ini contoh soal dari Cohen Sutherland adalah sebagai berikut, dimana hitung posisi kedua titik terakhir endpoint garis, dimana bit 1 sin x min x, dan seterusnya, dimana bit 4, bit 3, bit 2, bit 1 ditambahkan sebagai berikut 1111, dan di sini ada contoh garisnya untuk Cohen Sutherland. Langkah keduanya yaitu lakukan operasi OR pada kedua titik akhir, dimana jika operasi OR menghasilkan 0000, maka garis dianggap tampak. Jika tidak, lakukan operasi N pada kedua titik akhir. Jika operasi N tidak sama dengan 0000, maka garis tidak tampak. Jika tidak, operasi N menghasilkan 000, maka garis dianggap sebagai kasus terpotong. Selanjutnya langkah 4, jika sebuah garis terpotong, temukan perpotongan dengan batas window, dimana Y2 min Y1 per X2 min X1, dimana jika bit 1 adalah 1, garis perpotongan dengan batas kiri, dimana Y3 sama dengan Y1 plus M dikali X min min X1. Selanjutnya dilakukan jika garis terpotong dilakukan hal yang sama, dimana jika batas kanan maka Y3 nya Y1 plus M X max min X1. Jika berpotongan dengan bawah, dimana Y min min X1 plus dikali X1 plus Y min min Y1 per dibagi M, dan dimana Y max jika garis perpotongan atas menggunakan Y max min Y1 dibagi M. Selanjutnya ada contoh soalnya sebagai berikut. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.